والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين، عليه أفضل الصلاة والسلام وأتم التسليما. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا الكريم محمد ابن عبد الله، عليه أفضل الصلاة والسلام، وعلى آله المطهرين، وعلى أصحابه الكرام، وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول عز من قائل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ألا وإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، خير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، فإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم والمسلمين من النار. أحبائي في الله رحمani wa rahimakumullah. Hadirin kaum muslimin, jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pertama-tama kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kehadrat Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala karunia dan kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita karunia kenikmatan berupa hidayatul Islam, kenikmatan iman, dan kenikmatan istiqamah di atas agama Allah. وثانيا فصلوات الله ربي وسلامه على نبينا الكريم محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة والسلام، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. Kedua, semoga tak lupa dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi alaihi salatu wassalam serta keluarga dan para sahabatnya, dan bagi barang siapa yang mengikuti jejak beliau sampai yaumil qiyamah. Ahibbai fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran: "Wa ma bikum min ni'matin famin Allah." Adapun segala kenikmatan yang telah kalian rasakan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun kenikmatan yang telah kalian rasakan, kata Allah, hendaklah kalian wujudkan, kalian tampakkan, kalian implementasikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mencoba untuk menghitung-hitung kenikmatan Allah, maka kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bahwasanya di antara bentuk karunia kenikmatan Allah, Allah mudahkan kita untuk melangkahkan kaki kita ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda: "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa khasyathum ar-rahmah." Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah Allah, mereka saling belajar, mempelajari ilmu agama Allah. Orang yang duduk di masjid, mereka belajar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa nazalat alaihimus sakinah wa khasyathumur rahmah. Orang yang mereka belajar dan duduk di masjid, melainkan mereka akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala
dan dia akan diliputi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahmakumullah, bahwasanya perkara karunia dan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita taufik, petunjuk, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita adalah orang-orang yang senantiasa yaitu beriman, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahmakumullah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini berpasang-pasangan. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian itu berpasang-pasangan antara laki-laki dan wanita. Kemudian kami ciptakan kalian itu berkembang biak menjadi populasi yang sangat banyak. Kalian bersuku-suku, berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan di dalam rangka untuk saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Dan orang yang paling terbaik di antara kalian adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimuna ibadallah, bahwasanya kita hidup di dunia ini tidak muncul sedemikian rupa tanpa ada peran dari orang tua. Bahwasanya semua tentunya dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akhirnya dilahirkan di permukaan bumi ini, yang mana fase dari kehidupan anak manusia, pertama kali manusia ini hidup di dalam perut seorang ibu selama 9 bulan lamanya. Kemudian setelah fase dari kehidupan perut seorang ibu, maka dilahirkan ke permukaan bumi. Kemudian setelah selesai kehidupan dari dunia ini, manusia akan dimasukkan ke dalam perut bumi. Kemudian manusia akan dikeluarkan kembali di hari yaumil qiyamah. Dan fase yang kelima, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan manusia imma fil jannah atau fil nar. Sehingga disebutkan oleh sebagian dari aimatus salaf, inilah fase kehidupan manusia. Manusia ditenggelamkan oleh Allah, kemudian dimunculkan, ditenggelamkan, kemudian dimunculkan, ditenggelamkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibenamkan, ditenggelamkan di perut seorang ibu, kemudian dimunculkan ke permukaan bumi, kemudian ditenggelamkan ke perut bumi, kemudian dimunculkan oleh Allah di padang mahsyar, kemudian akan ditenggelamkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Imma dia dimasukkan surga atau dia dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahmakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Wa qada rabbuka ay wassa rabbuka. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berwasiat, aku wasiatkan kepada kalian, yaitu hendaklah kalian hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada posisi yang kedua, wabil walidaini ihsana, hendaklah kalian berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita beribadah kepada Allah, kemudian yang kedua, Allah perintahkan untuk kita berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik. Ya. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada orang tua, walaupun orang tua ini berbeda keyakinan, tetap Allah perintahkan untuk kita berbuat baik dalam urusan muamalah dunia. Mungkin kalau bapak-bapak yang hidup di tempat ini, mungkin ada di antara sebagiannya, mungkin anaknya yang sudah beriman, orang tuanya belum beriman, tetap Allah perintahkan untuk seorang anak dia berbuat baik. Ya, pergaulilah orang tua kalian di dunia ini dengan baik.
walaupun berbeda keyakinan, tetap diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada orang tua. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagaimana beberapa ayat dalam Al-Qur'an Allah perintahkan kepada anak-anak yang mereka itu masih ada orang tuanya atau tersisa salah satu di antara keduanya. Waqfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Hendaklah kalian tundukkan, rendahkan diri kalian di hadapan kedua orang tua kalian dengan penuh cinta, rasa cinta dan kasih sayang. Wala takul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan kalian membentak orang tua kalian dengan mengatakan us. Jangan kalian membentak. Jangan kalian berkata kasar di hadapan kedua orang tua kalian. Tapi hendaklah kalian bertutur kata dengan lemah lembut di hadapan keduanya. Ikhwatal iman rahimana wa rahmakumullah. Allah abadikan di dalam ayat Al-Quran kisah dari Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ketika Nabi Ibrahim yang dia berbeda keyakinan dengan ayahnya, tapi Nabi Ibrahim dia tetap bertutur kata dengan lembut kepada ayahnya. Idh qala Ibrahimu li abihi ya abati innahu kana siddiqan nabiyya idh qala li abihi ya abati. Sesungguhnya Nabi Ibrahim, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah nabi yang jujur ketika dia bertutur kata kepada ayahnya. Dia menyebut ayahnya dengan bahasa yang paling lembut, ya abati, wahai ayahanda. Ya abati ini dalam grammar bahasa Arab adalah tutur kata bahasa yang sangat baik. Ya abati. Sehingga Allah sebutkan Nabi Ibrahim ini adalah nabi yang jujur ketika dia bertutur kata kepada ayahnya dengan tutur kata yang lemah lembut, ya abati. Wahai ayahanda, kenapa ayahanda menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat? Wahai ayahanda, ikutilah aku yang mana aku ini telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim dia mengajak ayahnya yang notabene adalah seorang pembuat berhala. Nabi Ibrahim tidak mengatakan kepada ayahnya, ya kafir, ya zalim, ya sani'al asnam, ya akilil haram. Nabi Ibrahim tidak mengatakan kepada ayahnya, wahai kafir, wahai zalim, wahai orang yang pekerjaannya membuat berhala, wahai orang yang pekerjaannya memperoleh harta dengan cara yang haram. Nabi Ibrahim tidak mengatakan demikian kepada ayahnya. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahanda, ikuti aku. Yang mana aku ini sudah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ayahanda mengikuti sesuatu yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa mengabulkan permintaan dari ayahanda. Nah, kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam, yang mana Nabi Sulaiman adalah seorang nabi raja di raja. Dia bisa menguasai alam jin dan alam binatang, mengerti bahasa jin dan bahasa binatang. Ketika Nabi Sulaiman bersama bala tentaranya melewati sebuah tempat, lalu keluarlah semut dari sarangnya, keluar dari tanah. Lalu Raja Semut mengatakan kepada pasukannya untuk kembali masuk ke dalam sarangnya. Masuk kalian kembali ke dalam sarang kalian. La yahqiranna Sulaiman wa junudahu wa hum la yash'urun. Masuklah kalian, pulang kembali masuk ke dalam sarang kalian. Jangan sampai kalian terinjak-injak oleh pasukan Sulaiman bersama bala tentaranya sedangkan mereka tidak merasa. Nabi Sulaiman mendengar dialog semut. Lalu Nabi Sulaiman dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amtu 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Allah, berikanlah aku karunia untuk aku ini senantiasa bersyukur kepada dirimu ya Allah. Beliau mensyukuri karunia Allah, kenikmatan Allah atas Nabi Sulaiman, dan beliau juga mensyukuri atas
yaitu kenikmatan orang tuanya. Nah, jadi Allah abadikan dalam beberapa ayat Al-Quran tentang kisahnya para anbiya bersama orang tuanya. Nabi Isa dan nabi-nabi yang lainnya dijelaskan oleh Allah bagaimana mereka ini berbuat baik kepada orang tua mereka. Nah, kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bahwasannya kita sebagai anak yang masih ada orang tuanya, tersisa kedua orang tuanya atau tersisa salah satu di antara kedua orang tuanya, hendaklah mereka pegang erat kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya yang masih hidup. Jangan sia-siakan, karena pintu-pintu kebaikan, pintu rezeki, pintu surga dan segala pintu kebaikan ada di orang tua kita. Ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahu fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah itu tergantung dari keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung dari kemurkaan orang tua. Jangan sampai orang tua kita murka, yaitu yaitu sumpah serapah kepada seorang anak, mengumpat anaknya karena sudah terlalu jengkel kepada anaknya. Jangan sampai orang tua disumpah serapah kepada anaknya dengan kata-kata yang jelek karena sudah enggak kuat menghadapin anaknya. Ingat, keridhaan Allah tergantung dari keridhaan orang tua. Jadi seorang anak, dia apapun yang dia lakukan, kalau dia seorang pelajar, dia hendaklah meminta doa kepada orang tuanya. Wahai ibuku, wahai ayahku, doakan aku untuk belajar dan sebagainya. Kalau dia seorang pekerja, meminta keridhaan dari orang tuanya, minta doakan adinda untuk keluar mencari rezeki dan sebagainya, dimudahkan segala urusannya, minta doa. Nah, ikhwatal iman rahimana wa rahimakumullah, di zaman kita sekarang ini sudah terlalu banyak anak-anak yang dia sibuk, terutama mereka yang sudah berumah tangga. Seorang anak yang sudah berumah tangga, maka dia akan sibuk dengan keluarga kecilnya, padahal dia masih tersisa orang tuanya di kampung halamannya. Tapi orang tuanya tidak pernah ditelepon, tidak pernah ditanya kabarnya, ibu di sana di kampung apa kabarnya, atau mungkin dia telepon ibunya untuk sekedar meminta doa, wahai ibuku, wahai ayahku, doakan aku. Ibunya nggak pernah ditelepon atau ayahnya nggak pernah ditelepon. Orang tuanya tidak pernah ditanya kabarnya, bagaimana keadaannya. Tapi biasanya seorang anak dia akan sibuk dengan keluarganya, keluarga kecilnya, atau mungkin dia akan sibuk dengan orang lain. Nah, pernah suatu ketika dalam sebuah hadis yang sahih, pernah suatu ketika ada seorang sahabat, dia berdiri di depan pintu rumahnya menunggu kalau Rasulullah lewat di depan rumahnya. Dia tungguin Rasulullah di depan pintu rumahnya. Akhirnya Rasulullah SAW beliau lewat di depan pintu rumah sahabat tadi, maka dicegat oleh sahabat tadi. Maka sahabat tadi bertanya, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati fi hadhihi dunya? Ya Rasulullah, siapakah orang yang harus pertama kali aku ini berbuat baik kepada dirinya sebelum aku berbuat baik kepada orang lain? Sahabat tadi mungkin ingin mengibaratkan, kalau kita bisa menggunakan bahasa bebas kita, dia akan mengatakan, ya Rasulullah, manusia ini banyak di dunia jenisnya, tipenya, modelnya. Ada saudara sekandung, ada saudara laki, saudara perempuan, ada teman dekat, ada kerabat, ada teman bisnis, ada tetangga, ada macam-macam manusia. Dia, sahabat tadi seakan-akan mengatakan demikian, ya Rasulullah, manusia ini banyak. Kepada siapa aku ini hendak berbuat baik terlebih dahulu sebelum aku ini berbuat baik kepada orang lain? Karena banyak manusia. Saudara laki, saudara perempuan, tetangga, teman bisnis, apalah, banyak. Sahabat tadi seakan-akan dia ingin mengatakan, ya Rasulullah,
kalau seandainya aku di rumah cuman punya satu ranjang, punya satu kasur, siapa yang harus tidur di atas ranjang tersebut? Apakah istriku, apakah anakku? Ya Rasulullah, kalau seandainya aku cuman punya satu hadiah, hadiah ini hendak aku berikan kepada siapa? Ya Rasulullah, aku cuman punya uang cuman 1.000 rupiah atau 100.000 rupiah. Uang ini hendak aku berikan kepada siapa? Ya Rasulullah, orang siapa yang hendak harus aku tolong, aku bantu ketika dia sakit? Siapa yang harus aku bantu terlebih dahulu? Siapa yang harus aku telepon terlebih dahulu sebelum aku menelpon orang lain? Siapa yang harus aku kunjungi ketika waktuku kosong? Pertama kali orang yang harus aku kunjungi siapa? Dia seakan-akan berkata demikian sahabat tadi. Dia ingin mendapatkan jawaban spesifikasi dari Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW dia meminta izin masuk ke dalam rumah sahabat tadi. Rasulullah masuk ke dalam rumahnya, lalu dijumpai di salah satu sudut pojok rumah sahabat tadi ada seorang ibu yang tua renta. Lalu Rasulullah SAW beliau menunjuk dengan tangannya, ummuk, ibumu. Qala thumma man ya Rasulullah? Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Qala ummuk, ibumu. Qala thumma man ya Rasulullah? Ummuk, ibumu, sampai 3 kali. Qala thumma man ya Rasulullah? Siapa lagi ya Rasulullah? Qala thumma abuka. Kemudian yang keempat baru ayahmu. Nah, jadi ikhwatul iman rahimana wa rahimakumullah. Ini hadis yang mulia. Hadis merupakan ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu bentuk nasihat, wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak yang masih hidup, kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya. Jangan disia-siakan orang tua. Karena kalau kita sudah kehilangan ibu kita, kehilangan ayah kita, pasti kita akan menyesal. Karena kebaikan yang akan kita harapkan dari pintu kedua orang tua atau salah satu di antara keduanya sudah tertutup, sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih ada ibunya atau masih ada ayahnya, dia masih akan bisa meminta doa kepada orang tuanya. Masih ada harapan, yaitu pintu surga untuk mendapatkan surga. Ketika dalam sebuah hadis disebutkan seorang pemuda dia ingin pergi berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjihad yang merupakan ini salah satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berjihad bersama Rasulullah. Seorang pemuda mendatangi Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ingin berjihad bersama dirimu ya Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ahayyun ummuk?" Apakah ibumu masih hidup? Masih ada ya Rasulullah, masih hidup. Kata Rasulullah, "Pulang, irji. Ilzam rijlaiha fathamma biha al-jannah." Pulang, kata Rasulullah SAW. Kalau masih tersisa ibumu di rumah, kamu pulang. Pegang erat kedua kaki ibumu. Dengannya kamu akan bisa mencium bau surga. Nah, ada kisah yang lainnya di zamannya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seorang pemuda yang ingin dia ikut berjihad atau dia ingin ditempatkan di yaitu perbatasan-perbatasan negeri-negeri kaum muslimin. Pemuda tadi meminta izin kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. "Wahai Amirul Mukminin, tolong kirim saya ke pos yang paling ujung di negeri tersebut." Dia ingin berjaga karena ada keutamaan. Dalam hadis yang sahih An-Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ainan la tamassuhum an-naru abada, 'ainun bakat min khasyatillah wa 'ainun batat tahrusu fi hududillah."
Nabi alaihissalatu wassalam beliau bersabda, dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka selamanya. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang senantiasa dia menangis, mencucurkan air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mata yang senantiasa awas ketika dia ditempatkan di perbatasan negeri-negeri kaum muslimin, dia menjaga negeri-negeri kaum muslimin. Inilah kedua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Pemuda tadi dia mendatangi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lalu meminta izin, wahai Amirul Mukminin, tolong kirim aku ke posko di perbatasan negeri kaum muslimin. Maka Umar bertanya, apakah orang tuamu masih hidup? Masih hidup, wahai Amirul Mukminin. Kata Umar, pulang kamu. Pulang minta izin kepada orang tuamu. Maka pemuda tadi dia pulang meminta izin kepada orang tuanya. Dia bukan sekedar meminta izin, tapi dia merengek-rengek, merayu orang tuanya, merengek dan menangis supaya diizinkan untuk dia bisa pergi untuk menjaga negeri-negeri kaum muslimin, perbatasan negeri kaum muslimin. Maka ayahnya ketika itu dengan berat hati melepas putranya untuk pergi bersama pasukan kaum muslimin di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika itu. Ayahnya mengizinkan, tapi dengan berat hati dia lepas anaknya untuk pergi dari rumahnya. Maka berangkat anak tersebut, dikirim oleh Umar bin Khattab ke perbatasan negeri kaum muslimin. Maka madal ayyam, hari demi hari, minggu dan bulan berlalu. Sang ayah setiap hari dia bersedih. Ayahnya bersedih, dia menangis bersedih karena tidak bisa lagi melihat putranya. Nah, sampai akhirnya ayahnya ini setiap hari ayahnya menangisi anaknya yang pergi sedang menjaga, bertugas menjaga perbatasan negeri kaum muslimin. Ayahnya setiap hari menangis sampai matanya buta. Dan dia terus menangis dan bersedih. Sampai akhirnya orang tua ini, ayahnya ini, dia keceplosan. Dia mungkin saking jengkelnya dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia mengeluarkan abyatus syi'riyah. Dia membuat bait syair, yaitu bait syair tapi dia mencela Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang artinya kurang lebihnya bahwasanya dia mengatakan, saya akan adukan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di hari kiamat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak rela, tidak ridha dia dipisahkan dengan anaknya. Akhirnya suatu ketika di masjid, di majlis yang di situ ada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka orang tua tadi diminta oleh salah seorang sahabat yang lainnya untuk dia mengeluarkan baitus syair yang dia pernah dia ucapkan tentang Umar bin Khattab. Maka dia ucapkan lagi di hadapan Umar. Dia mengumpat Umar, mendoakan, dia enggak terima, akan mengadukan kepada Allah di hari kiamat tentang kelakuan Umar yang telah memisahkan dirinya dengan anaknya. Maka Umar mengatakan, siapa orang ini? Dibilang, ini ayahnya pemuda yang engkau utus ke perbatasan negeri kaum muslimin. Maka ditanya oleh Umar radhiyallahu anhu. Akhirnya Umar radhiyallahu anhu memerintahkan untuk mengirim utusan untuk memerintahkan anaknya supaya dikirim balik secepatnya kembali ke hadapan ayahnya. Maka dicari cara yang paling tercepat, yang ekspres, yang paling cepat supaya anak ini dipulangkan kembali di tengah-tengah Umar bin Khattab, di tengah-tengah orang tuanya. Maka datanglah anak tersebut, lalu Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada anak tadi, apa yang engkau lakukan kepada ayahmu sehingga ayahmu begitu sangat kehilangan dirimu? Pekerjaan apa, perkara apa yang kau kerjakan sehingga ayahmu merasa bersedih dan merasa kehilangan atas kepergian dirimu?
Maka sang anak dia menceritakan bahwasannya kebiasaan dia setiap hari menjelang pagi atau subuh, dia itu senantiasa memerah susu. Dia memerah susu, dia letakkan di kuali atau bejana. Dia persiapkan susu tersebut untuk dihidangkan, untuk diminum untuk ayahnya. Dan itu dia lakukan setiap hari. Dia lakukan dengan cara yang paling terbaik. Dihidangkan susu di hadapan ayahnya setiap pagi. Kata Umar radhiyallahu anhu, apa lagi? Amalan apa lagi? Ceritakan kepadaku. Kata anak tersebut, enggak ada, cuman itu aja. Saya cuma nyiapkan susu tiap hari. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan disiapkan yaitu binatang ternak untuk diperah susunya. Umar mengatakan, coba lakukan apa yang engkau lakukan untuk ayahmu. Tata caranya bagaimana? Dia bersihkan dulu, dirapikan dulu, dan lain sebagainya. Al-muhim dengan tata cara yang bagus dan rapi, akhirnya dia perah. Coba lakukan, dipraktekkan oleh anak tadi, diperah dan sebagainya, lalu diletakkan di kuali atau bejana. Lalu dipanggillah sang ayah, yang ayahnya sudah buta, tidak bisa melihat. Maka Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada sang ayah. Kata Umar, coba aku ingin mendengar permintaan apa yang hendak engkau ucapkan sebelum mungkin nyawa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sang ayah mengatakan bahwasanya sebelum aku dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, aku punya permintaan bahwasanya aku ingin berjumpa dengan anakku. Aku ingin yaitu mencium bau aroma tubuh anakku. Aku ingin memegangnya, aku ingin menciumnya dan sebagainya. Maka Umar radhiyallahu anhu mengeluarkan susu yang sudah diperah oleh anaknya tadi. Maka Umar radhiyallahu anhu dibilang, wahai fulan, wahai bapak orang yang sudah tua renta, sebelum nyawa dicabut, coba minum susu ini biar tubuhmu kuat. Enggak, saya enggak mau. Kata Umar, minumlah susu ini biar kamu punya tenaga supaya kuat. Saya enggak mau. Cobalah, dipaksa oleh Umar. Ya, demi Allah saya bersumpah. Umar bersumpah, demi Allah saya bersumpah, minum susu ini. Maka orang tua tadi, dia akhirnya meminum susu tadi. Ketika dia memegang bejana atau kuali tadi, lalu dia cium bau aroma susu tadi, maka dia tahu bahwasanya ini adalah perahan anaknya. Kata sang ayah tadi, aku mencium bau anakku dalam susu ini. Akhirnya sang ayah tadi dia menangis dengan sejadi-jadinya. Dia menangis sehingga air matanya itu masuk ke dalam susu tersebut. Maka menangislah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sang ayah mengatakan, aku mencium bau aroma anakku dalam susu ini. Maka Umar radhiyallahu anhu, yang mana anaknya disembunyikan oleh Umar di satu ruangan. Maka Umar radhiyallahu anhu memerintahkan sang anak untuk keluar tanpa Umar menyebutkan namanya. Lalu Umar mengeluarkan anak tersebut. Lalu orang tua tadi diperintahkan untuk memegang, merasakan. Maka dipegang, dirasakan, dicium bau aroma tubuhnya, bahwasanya itu adalah tubuh anaknya. Begitu cintanya orang tua kepada anaknya. Dia akan merasa kehilangan ketika sang anak itu pergi jauh, tanpa ada kabar, tanpa memberitakan kabar, tanpa pernah dia menelpon orang tuanya dan sebagainya. Bahwasanya orang tua di rumah, dia pasti akan merasa bersedih. Dia akan merasa bahwasanya ada sesuatu yang hilang dari sebagian anggota badannya. Karena seorang ibu ketika bayi pertama kali dikeluarkan, lahir di permukaan bumi, lalu sang bayi itu pasti diletakkan di dada seorang ibu. Dan dengan insting nalurinya anak, dia akan mencari air susu ibunya. Padahal selama 9 bulan ibu itu sudah memberikan asupan gizi kepada anaknya dalam tubuhnya.
Di dalam perut seorang ibu senantiasa mengelus perutnya, mengajak berbicara anaknya, semoga kamu menjadi anak yang soleh. Ibunya berinteraksi, berkomunikasi walaupun anak yang dalam perut. Sampai ketika keluar pertama kali muncul di permukaan bumi, diletakkan di atas dada ibunya, sang bayi dia akan mencari puting air susu ibunya. Dan ini adalah dari bentuk karunia kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ada koneksi antara seorang anak dengan seorang ibu. Nah, kemudian kisah dari seorang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah suatu ketika dipanggil oleh ibunya, "Ya Abu Hurairah." Maka Abu Hurairah dia menjawab, "Labbaik. Labbaiki ya ummah." Abu Hurairah cuma dia menjawab labbaiki. Aku penuhi panggilanmu. Tapi ketika itu kemudian Abu Hurairah dia terdiam. Dia merasa bahwasanya suaranya meninggi melebihi suara ibunya. Dia Abu Hurairah cuma mengatakan labbaiki. Kemudian Abu Hurairah dia terdiam dan dia beristighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman suaranya meninggi, melebihi sedikit, intonasinya melebihi sedikit dari suara ibunya. Abu Hurairah dia beristighfar, mohon ampunan kepada Allah. Lalu di antara bentuk istighfarnya, taubatnya Abu Hurairah kepada Allah, dia merasa berdosa kepada ibunya ketika meninggikan suaranya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia pergi ke pasar. Dia pergi ke pasar dan dia membeli dua orang budak. Kemudian dua orang budak itu dia merdekakan. Ini adalah bentuk yaitu dari tabri'atul zimmah. Dia ingin yaitu berlepas diri, menghapuskan dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas suaranya yang meninggi kepada ibunya. Abu Hurairah membeli dan harganya mahal ketika membeli budak ketika itu. Abu Hurairah membeli dua orang budak dan dia merdekakan karena dia ingin meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil walidaini ihsana. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada orang tua kalian. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Bahwasanya kebaikan itu dapat menghapuskan dosa kejelekan, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat yang lainnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Pernah suatu malam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia menyiapkan segelas air untuk diminum oleh ibunya. Lalu mungkin ada jarak beberapa meter atau beberapa waktu untuk Abdullah bin Mas'ud untuk mengambil air untuk ibunya, yang mana ibunya ketika itu sudah hendak tidur. Lalu diambillah air, lalu diantarkan di hadapan di dekat ranjang ibunya dan dijumpai ibunya sudah tertidur lelap. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia pegangi air tersebut, dia ingin meletakkan di samping ibunya, takut ada suara, takut ibunya terbangun. Dia tidak ingin mengganggu tidur ibunya. Maka dipegang itu air tersebut, dipegang, diletakkan di hadapan Abdullah bin Mas'ud dan dia tungguin Abdullah bin Mas'ud. Dia tidak tertidur sepanjang malam. Dia menunggui ibunya. Dan ketika malam, di tengah malam ibunya terbangun, Abdullah bin Mas'ud memberikan air di mulut ibunya. Lalu ibunya tertidur kembali. Abdullah bin Mas'ud dia menjaga satu gelas air supaya ibunya tidak terbangun, terganggu. Dia tungguin ibunya sampai fajar. Abdullah bin Mas'ud dia menunggu ibunya. Inilah bentuk dari baktinya para sahabat kepada ibunya. Kemudian demikian pula dengan a'imma salaf, Haywa ibn Shuraih. Haywa ibn Shuraih ini seorang syekh, seorang alim
yang dia punya durus di masjid. Dia orang disegani karena dia orang berilmu. Dia punya murid banyak. Dan ibunya fi aqliha syai', ibunya rada terganggu, goncang jiwanya. Ibunya sekonyong-konyong dia datang ke masjid dan dia melongokkan kepalanya ke jendela, lalu dia berteriak kepada Haywa, "Ya Haywa, ya Haywa. Labbaik ya ummah. Wahai Haywa, wahai Haywa, wahai Haywa. Aku penuhi panggilanmu, wahai ibu, ada apa?" Maka ibunya mengatakan, "Ya Haywa, iqta' darsak. Putus pelajaranmu. Kamu pergi ke rumah, kamu ambil satu kantong biji-bijian atau jagung, kamu berikan makan ayam yang ada di rumah. Kamu putus pelajaranmu. Kamu pulang ke rumah, ambil di rumah di pojok sana ada satu kantong jagung atau biji-bijian, kamu berikan makan untuk ayam-ayam yang ada di rumah." Maka Haywa rahimahullahu ta'ala mengatakan kepada murid-muridnya bahwasanya aku mengajar kalian ini cuman sunnah, sedangkan aku berbakti kepada ibuku hukumnya wajib. Jika kalian mau bersabar untuk menunggu aku memberikan makan ayam-ayam yang ada di rumah, kalian duduk. Kalau kalian tidak sabar, silakan kalian pergi meninggalkan majelisku. Maka Haywa dia bangkit, dia tinggalkan majelisnya, dia pulang ke rumah, dia ambil satu kantong yaitu biji-bijian atau jagung, dia berikan makan kepada ayam-ayam yang ada di rumah. Dia lebih mementingkan untuk dia berbakti kepada orang tuanya. Seorang alim, dia akan tahu bahwasannya posisi kedudukan seorang tua ketika seorang anak, apalagi dia seorang alim, dia berbakti kepada orang tua, maka Allah akan tambahkan ilmu, Allah akan tambahkan keberkahan, Allah akan bukakan yaitu perkara-perkara kebaikan ketika dia menjadi seorang alim, ketika seorang anak dia berbakti kepada ibunya atau orang tuanya. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, masih banyak dari kisah-kisah bagaimana para sahabat, para aimatus salaf, dan terakhir yaitu kisah seorang pemuda Yaman, ya, Uwais Al-Qarni, seorang tabi'in. Uwais ibnu Amir Al-Qarni, seorang pemuda Yaman yang dia adalah anak yang taat dan berbakti kepada ibunya. Dan sampai malaikat Jibril turun kepada Rasulullah dan memberitakan kepada Rasulullah bahwasanya ada seorang anak, seorang pemuda yang dia begitu cinta dan berbaktinya kepada ibunya. Sampai akhirnya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ya Umar, kamu cari seorang pemuda dari negeri Yaman yang bernama Uwais ibnu Amir Al-Qarni. Kalau kamu berjumpa dengannya, kamu minta untuk didoakan, yaitu untuk diberikan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kamu minta doa apa saja kepada Uwais, karena doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Akhirnya suatu ketika setelah Rasulullah wafat, suatu ketika Umar radhiyallahu anhu dia berjumpa dengan Uwais, dan sifat yang disebutkan oleh Rasulullah persis. Kata Umar bin Khattab, "Apakah kamu seorang pemuda Yaman? Kamu memiliki sifat seperti ini, seperti ini, seperti ini?" "Iya, betul." "Apakah namamu Uwais?" "Iya, betul," katanya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menceritakan bahwasanya aku mendapatkan perintah dari Rasulullah untuk aku meminta doa. Dan Rasulullah memintakan kepada seluruh para sahabat, siapapun yang menjumpai Uwais ibnu Amir Al-Qarni, hendaklah dia meminta doa ampunan kepada Allah, meminta untuk dia dimasukkan surga oleh Allah. Kenapa? Karena baktinya seorang Uwais kepada ibunya. Kemudian kisah yang lainnya, seorang pemuda Yaman yang menggendong ibunya, dia berjalan dari negeri Yaman untuk berhaji di Makkah. Dia melakukan tawaf di Ka'bah, dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dia melihat ada seorang pemuda menggendong ibunya, dia berjalan mengelilingi Ka'bah.
Selesai tawaf, pemuda tadi mendatangi Abdullah ibnu Umar. Lalu pemuda tadi mengatakan, wahai Abdullah ibnu Umar, aku ini datang dari Yaman. Aku gendong ibuku. Apakah dengan ini semua aku bisa membalas kebaikan ibuku? Kata Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, walaupun sekecil kukunya kamu tidak akan bisa membalas kebaikan ibumu. Berjalan kaki menggendong ibunya dari Yaman menuju Makkah tidak bisa menggantikan kebaikan seorang ibu. Ikhwatal iman rahimani wa rahmakumullah. Maka hendaklah kita yang masih tersisa, orang tua, ibu atau ayah, pegang erat. Ilzam rijlaiha fatamma bihal jannah. Pegang erat kedua kaki ibumu atau ayahmu, orang tuamu. Dengannya kamu bisa mencium bau surga. Maka ikhwatul iman rahimani wa rahmakumullah, karena keterbatasan waktu saya tidak bisa melanjutkan. Ini yang dapat kami sampaikan dari beberapa kisah faidah tentang berbakti kepada orang tua. Fa insyaallah mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa menjadikan manfaat, pintu hidayah kepada kita semua untuk kita berbakti, berbuat baik kepada orang tua kita. Hendaklah kita harapkan pintu kebaikan dari kedua orang tua atau salah satu di antara keduanya, karena dengannya kita bisa dimasukkan surga oleh Allah. Semua pintu kebaikan melalui pintu orang tua kita. Ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada benarnya datangnya dari Allah, dan jika ada salah, Allah Subhanahu wa taala berlepas diri, dan kesalahan tersebut dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika masih ada waktu, barangkali ada pertanyaan, falyatafaddal. Udah. Taib ikhwani fiddin azanallahu wa yakum, jika tidak ada pertanyaan maka kajian kali ini kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam bisawab. Naktafi ila hadzal qadar ila huna. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.